Jadi awalnya sih apa ya, dari saudara. Jadi saudara gue kena tipu. Waktu itu ada teman gue minta tolong ambilin kerisnya di mana, di deket makamnya Ki Kebo Kenongo, itu ada di Boyolali. Di mimpi, oh masa kerisnya ada hijaunya, gue bilang gitu. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube gue dan selamat datang kembali di Kamis Kabar Misteri. Di sini gue udah sama Bang Ayo, Yap. abang dari teman gue Nino. Bang, gue mau nanya nih bang. Gue kan dengar dari Nino cerita tentang lu ini nih, cerita spiritual. Gue bilang sama Nino, kayaknya cocok nih ke konten gue, mau nggak gitu. Dan kebetulan Tapi nggak apa-apa nih, gue ngerokok nih. nggak apa-apa. Dan kebetulan lo mau nih. Untungnya juga pas banget lo datang. Gitu loh. Kayak udah janjian, padahal mah enggak. Itu sih. Jadi yang gue mau tanyain, sebenarnya gue juga masih penasaran sih bang. Awalnya dari awal nih, perjalanan lo yang sekarang ini gimana sih bang? Bisa sampai sekarang kayak gini nih. Jadi awalnya sih apa ya, dari saudara. Jadi saudara gue kena tipu. Sebenarnya gue nggak mau nih di dunia ini tuh, gue nggak mau. Gue agak sedikit resisten gitu loh. Jadi gue agak nolak sebenarnya. Karena apa? Menolak karena Berat. Ya, Berat. Kayak kagak mati ya. Oh. Iya, jadi memang emang sudah digarisin kali gue begini. Gitu. Jadi gue nolong saudara gue nih. Ceritanya ya sedikit-sedikit apa ya, ke barang-barang atau ke mahal, apa namanya, binatang yang harganya gila gitu. Maksudnya? Taruhlah tokek lah. Oh iya tahu. Gua tahu kan? Yang buntutnya kembar tuh. Nah itu dia habis lah, banyak gitu. Habis-habisan? Habis 1,4 M habis dah. Itu ketipu apa gimana? Lah iya, barangnya nggak ada. Dia belinya di mana tuh? Jadi syarat ceritanya nih, Oh, beli ini, beli itu, nggak ada hasil. oh berarti dia ada tujuan. Ada. Dia beli ada ya, syarat untuk itu transaksi awalnya. Pada akhirnya ya, gue sempet nolak dan gue nggak mau di sini gue nggak mau gitu. Gue tapi harus nolong saudara gue gimana? Oh iya juga sih, agak susah tuh ya. Kita nolak buat diri kita, nggak enak sama saudara. Iya. Iya. Awalnya sih dari situ awalnya, sampai pada akhirnya gue melakukan perjalanan deh. Itu bisa sampai perjalanan gitu? Ya awalnya dari situ. Iya. Berarti kan gue nggak bisa dong cuman punya satu lapis lah istilahnya. Oh berarti lo emang dari kecil punya dong? Apa? Gue punya, cuman gue nggak tahu. Oh iya. Banyak sih yang kayak gitu ya. Gue punya tapi gue nggak tahu. Dan pada dasarnya juga gue lucu sih ya, antara percaya dan enggak percaya. Beberapa orang yang bisa ya, beberapa orang yang bisa itu bilang ke gue, ada 2 orang sini, ada 2 orang. Yuk, lo tuh lahir dari 2 rahim. Dari 2 rahim. Ya. Bingung kan? Dari 2 rahim berarti kan mestinya 1 rahim bang. Logikanya 1 rahim dong.
Logikanya satu rahim. 2 rahim itu, yang satu lagi? Bukan nyata. Oh, Gitu. itu Nah, sih. yang bilang siapa tuh bang? Ada temen gue namanya Bang Iwan sama Bang Andi. Iwan sama Andi ini beda jauh orang. Saling nggak kenal mereka juga. Oh gitu. Tapi gue dapet info dari mereka begitu, gitu. Jadi abang ketemu Bang Iwan, infonya begitu. Abang ketemu Bang Andi, infonya begitu. Jadi gue punya invisible mother gitu. Gue punya emak juga, cuman nggak kelihatan yang satunya. Oh ada ya? Ada. Jadi pada saat bokap, ya you know lah, ya mau bikin gue ceritanya. Ya, ini kalau gue tarik lagi panjang nih, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kalau emang lu nggak apa-apa, gue nggak apa-apa bang. Jadi Boabe ini awalnya dari Sri Lanka. Siapanya tuh? Bokap. Oh bokap Sri Lanka. Sri Lanka, tugas dari Depnaker, memang jadi atas sih di sana. Nah dia nginep, dia tinggal di rumah gede banget. Di Sri Lanka tuh. Sri Lanka. Dan Rumah-rumah sendirian. Asli. Oh. Sendirian. Ya kan? Nah itu ada ya sosok lah di sana. Kalau gue gambarin sih serem agak. Cuman ya gitu deh, ngikut sampai rumah pas lagi Babe mau bikin gue. Itu bokap sendiri. Oh berarti dari Sri Lanka ngikut ke sini? Apa? Ikut. Oh, karena demen apa gimana tuh? Gak ngerti, demen kali orang akhirnya gue dari gue rahim sih. Biasa sih yang gue tahu sih ngikut karena demen. Iya. Nah itu dia. Nah dari situ nih lahirlah gue tuh. Ternyata gue ada 2. Nino tuh yang pernah ketemu. Nino pernah ngeliat? Pernah ngeliat, sering. Dan beberapa temen gue. Tapi ngeliat di mana? pas tidur. Oh. Ya mimpi ketemu gue tuh muda, ganteng, gagah. Oh. Gitu. Nggak kayak ketemu yang sekarang. Untung kebalik nih. Di sininya gue demen warna hitam nih. Yang di sana dia pakai putih. Gimana kalau yang di sana hitam? Oh, agak mirip. Wah, aduh. Agak sulit. Nah terus akhirnya gue coba nolong saudara gue karena gue takut kan, masa gue cuma 1 lapis nih. Nah, ziarah lah gue. Ziarah wali sebenarnya sih, bukan ziarah ke keramat yang nggak jelas ya. Iya. Bukan di bawah pohon nih, bukan di bawah pohon bambu. Iya, itu banyak tuh yang kayak gitu juga. Yang itu kan agak-agak miring tuh. Gitu. Sebenarnya juga gue agak takutnya gini. Dunia ini kan tipis. Tipis sekali sama musyrik. Iya benar. Tipis. Jadi gue agak takut waktu itu. Tapi mau nggak mau, ya ternyata emang gue digarisin kayak gini. Mungkin ini takdir gue, ya udah. Gitu. Sebenarnya sih kayak kagak mati iya. Iya sih kayak gitu mah ya. Sekarang lo nolong orang, lo minta duit, bener kagak? Logika ya. Realita ya. Iya minta duit. Minta duit. Kalau misalnya kita realitas aja nih. Kehidupan begini, ya kan? Kita nolong orang nih, orang bukan kita yang bukan saudara, bukan apa nih, orang-orang lain nih. Otomatis cari pamor sama cari duit bang, banyakan gitu. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Saat lo nolong orang nggak boleh. Boleh lo terima nih, misal lo ngasih gue nih, nih bang, terima kasih gue, ya kan? Gue ambil dong, gue terima ya, ikhlas, gue balikin. Lo kasih ke orang. Oh, yang penting kepegang. Yang bener itu. Yang penting kepegang dulu. Nah, balikin lagi. Oh, gitu. Kecuali bisnis. Tolong dong, bisnis gue nih. Itu ada hitung-hitungannya. Buat arah ke situ, buat orang yang minta tolong buat di bisnisnya kayak
penglaris. Bukan penglaris. Jatuhnya penglaris. Gimana ya? Kayak gua nggak bisa. Kayak kewibawaan. Nah kalau untuk itu ya bisa. Cuman kalau untuk penglaris gua nggak mau nolong, nggak bisa juga. Lagian juga Beda jalur. ya semua izin Allah lah. Iya sih. Iya, kalau lo nggak pakai sekarang gini, anak kecil minta kita ngajak anak kecil ngomong sama siapa? Mamanya dong. Izin mamanya. Terus kayak kita minta tolong sama Fulan bin Fulan, izinnya sama siapa? Mau loh. Gitu. Tapi kalau untuk itu buat penglaris ya gue nggak bisa. Itu pasti agak sedikit apa ya, berlawanan sama gue nggak bisa begitu. Di elunya nggak bisa ya? Bisa. Karena kan banyak juga bang yang gitu. Banyak. Ini butuh ini butuh. Malah gue di Facebook sering ngeliat tuh dukun-dukun online. Kayak gitu. Gue bukan dukun online sih. Dan gue juga bukan dukun, sorry, bukan dukun gue. Salah. Jadi lu ngejalanin itu awalnya dari bantu saudara lu. Bantu saudara gue. Sampai akhirnya Sekarang gue ya perjalanan terus ngikutin jalanin, yang ngejalanin. Terus nggak berhenti. Oh itu Berhenti pas mati ya udah. itu harus ya. Harus. Itu kayak apa sih bang sebenarnya bang? Kalau kayak gitu kayak apa sih? Jadi Kalau kita apa sih, kita lebih ke biar yang lain bisa ngegambarin nih. Itu kayak apa, kita dari perjalanan kita kecil, terus kan belajar ya. jalan, terus belajar SD, Nah, belajar itu ada yang seperti itu. Jadi gini, ada beberapa kasus jadi orang ini, ya misalnya kayak taruhlah spiritualis yang ternama nih ya. Ada yang beberapa memang dia, lu mau pinter sekolah, iya. udah dia nyari ilmunya yang bener ya, yang putih ya. Gue sebenarnya putih hitam masih agak buram sih gue. Jadi apa namanya, ada juga yang udah tinggal ngelanjutin. Maksud tinggal ngelanjutin? Dia kayak gue nih, kasus kayak gue nih, gue nggak belanja. Iya, lu nggak. Gue nggak nyari-nyari ini, nyari. Iya. Cuman pada akhirnya gue melakukan perjalanan ini hanya ya sekarang banyak wali-wali, ada wali kutub segala macam. Nah itu kan kita harus tawasulin. Wali kutub. Jadi wali-wali yang enggak, wali-wali yang enggak masuk ke 9 wali itu. Nah, jadi yang benar-benar nih orangnya benar-benar humble, sederhana banget. Tapi dia nggak kelihatan, maksudnya nggak terlalu pamor kayak 9 wali ini. Karena kan yang gue orang awam tahu kan, ya wali ya 9 doang bang, ya kan? Ya, kayak gini deh, kayak nabi cuman ada 25, padahal kan lebih kan? Ada ribuan. Iya kan? Kayak malaikat cuman ada berapa gitu, padahal lebih. Yang itu ya kayak wali itu berarti wali kutub itu yang enggak, yang namanya nggak mau terlihat. Iya. Hanya segelintir orang yang tahu, ya pada akhirnya masyarakat pun tahu gitu. Sering berjalan waktu tahu. Iya. Ya gue perjalanan tuh 9 wali lah. Jadi awal perjalanan sih sebenarnya nggak langsung ke wali yang itunya. Jadi gue ke masjid luar Batang dulu minta izin, gue ke masjid Kuitang dulu minta izin, baru gue ke Gunung Jati. Lanjut Kudus. Tapi setiap lu ngakuin itu jalannya gampang nggak bang? Alhamdulillah sih gampang. Kayak lu kan otomatis kan lu nggak tahu apa-apa nih bang. Iya. Secara logika lu nggak tahu dong, lu ke masjid lu mau ketemu siapa? Iya. Selain sama Allah kan? Iya. Ke
masjid ke luar Batang, tau-tau ada yang datang ke lu. Apa tiba-tiba aja lu nanya sama orang gitu, asal orang gitu? Ya enggak, sholat lah ya, sholat. Mm-mm. Sholat. Terus itu kan ada makam keramat itu. Oh iya. Habib Hussein. Di Kuitang? Di Habib Hussein di itu dong, di luar Batang. Oh, luar Batang. Di Kuitang ya? Kuitang juga ada, cuman bukan Habib Hussein, siapa tuh gue lupa deh. Nah, dari situ ya tawasulin lah beliau. Bukan berarti gue minta ya, enggak. Iya. Cukup doain, dia pun tahu, beliau pun tahu apa yang gue butuhin, tahu. Jadi gue nggak perlu minta. Gitu. Karena memang pada dasarnya kita yang masih johir sama beliau yang telah wafat, padahal beliau belum benar-benar wafat. Iya, cuman jasadnya doang ya. Jadi mereka tetap hidup dengan rezekinya masing-masing kan. Jadi ya doain, dia tahu kok kebutuhan gue nggak perlu minta. Sekarang ini lo datang ke rumah gue, yuk, masih air putih nggak gue kasih. Iya. Gitu. Iya benar. Ya seperti itulah. Sampai pada akhirnya sampai sekarang sih gue masih berjalan. Nanti gue ke Bali. Ke Bali ke mananya, gue lupa deh tuh. Kalau kan yang gue tahu kan Bali kan mayoritas Hindu nih. Ya. Iya kan. Terus lu ke mana? Ke kuil kah? Apa? Tetap ke masjid kan otomatis? Ke kuil juga. Ke kuil. Iya, nggak ada yang salah kan. Sama lo benar, nggak ada yang salah. Jadi, kalau gue nggak nyampe. Kok ke kuil? Ke kuil itu? hah? Ziarah? Oh enggak. Apa cuman kunjungan? Kunjungan. Kunjungan biasa kayak wisatawan ya? Kan kita punya ini loh. Kita punya leluhur ya. Kita juga harus tahu leluhur kita. Oh iya, kayak kasarnya gini deh, kita kayak ya udah kayak kita wisatawan kan, kita misalnya gue sekolah di sekolah Islam tapi gue ke museum prasasti, otomatis kan museum prasasti kan kuburan Kristen kan? Iya. Ya kan? Tapi kan yang gue cari kan sejarahnya di Ya. museum prasasti. Gimana nih? Oh ini dari mana? Ini terahnya dari mana? Oh gitu. iya. Jadi kan kalau di kebetulan terah gue kan dari Mataram. Ya gue juga harus tahu budayanya, terus silsilahnya. Ini raja ini dari mana gitu. Sampai akhirnya sampai ke situ-situ ya. Iya. Ya mau gak mau gimana coba ini Itu lu dari, maksudnya lu harus ke Bali itu ada dari apa gitu loh Bang? Maksudnya entah itu lu dari mimpi kah atau enggak sih, memang ada beberapa ya ada yang dimimpin. Terus ini ada nih kayak ini yang harus lo ambil, ada yang harus lo ambil, ada yang bilang ya gua ambil. tapi emang harus diambil. Kalau dibilang harus ada yang lo harus ambil, harus diambil. Ada yang nggak harus juga gua ambil. Misalnya gua nyambil ini nih barang ini gitu, terus kan gua harus tahu fungsinya apa. Maka itu cukup gua sudah punya, kok kenapa gua harus ambil lagi yang ini? Maksudnya fungsinya kok sama gitu. Oh iya. Iya. Berarti itu kayak gini dong Bang, kayak lu butuh lu punya handphone tapi lu disuruh beli handphone lagi gitu ya, atau enggak lu punya motor udah rusak, misalnya udah rusak deh, tapi bukannya rusak parah ya, masih bisa dipakai, tapi lu disuruh beli lagi. Iya. Kayak berarti gitu kan ya, lu harus upgrade. Fungsinya sama. Iya, gua harus upgrade. Jadi misalnya gue punya satu benda, nah terus satu bendanya lagi sama nih, cuman kan kadarnya beda. Oh, yang harus diambil karena kalau yang kadarnya yang harus gue ambil lebih kecil daripada yang gue punya, nggak usah ya ngapain? Iya gitu. benar.
Berarti yang lo kalau misalnya sama itu yang lo ambil harus lebih dari yang punya ya? Ya, bukan berarti setelah yang gue punya terus gue telantarkan, enggak, pasti gue ya gue rawat aja lah. Bukan, nah itu dia makanya gue takut apa ya? Gue bilang yang namanya tipis sama musrik itu. Iya sih. Jangan terus mengkultuskan suatu benda. Jadi fokus ke benda nih. Kalau misalnya kitanya tipis malah kita yang karena fokus ke benda. Serba ya? salah juga sih, bukan serba salah ya. Membingungkannya itu Allah ngasih kita 3 keistimewaan. Waktu, tempat, benda. Iya. Ya dong. Kalau waktu kan sholat. Iya. Tahajud Tuhan. Tempat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Benda apapun. Benda apapun. Yang repot ya itu. Saat kita mengkultuskan suatu benda, di benda ya. Mengkultuskan suatu benda udah selesai. Strik loh. Tapi pasti itu udah otomatis ke benda dong. Kalau misalnya lo fokus di benda berarti lo udah benda aja udah. Tapi semua bukan ketinggal gitu. Bukan semata-mata karena benda ini, bukan. Iya, kalau misal lo yang tipis nih, tipis iman nih, pasti otomatis lo fokus ke benda dong. Iya, pasti kan fokus ke benda, nyari benda. Akhirnya mengkultuskan benda itu. Lupa sama waktu tempat kan. Iya. Itu yang repot makanya. Iya. Sama kayak kita lagi pusing, apa yang pertama lo cari? Tenangin. Pusing nih, pala nih, sakit pala. Obat. Nah, itu musyrik. Kenapa nggak ke Allah? Emang Ya Allah, dosa apa saya? kok gue nggak kepikiran ya? Makanya jadi bedanya begitu. Jadi bukan hanya dari benda-benda gaib atau apa enggak, dari kebiasaan kita. Oh iya. Makanya suruh berpagi-pagi bangun subuh tuh ingat ke siapa dulu. Oh iya. Pada saat lo sakit pun ingat ke Allah aja dulu. Apa karena turun temurun kali bang ya? Kenapa? Kayak yang lu bilang, yang kalau misalnya, ya kasarnya kayak gue nggak sempet kepikiran juga sih yang lu bilang, kayak yang lu pusing tuh, yang lu cari, ya emang rata-rata hampir semua obat yang dicari. Apa nggak minta maaf, istighfar? Istighfar aja dulu. Iya, karena itu ya, berarti karena emang turun-turunan ya. Salah apa saya? Nggak mungkin debu geser aja urusan Allah. Iya kan? Ini debu nih geser, masih urusan Allah. Gimana lo dikasih sakit? Kok gue nggak kepikiran? Itu dia. Iya. Jadi iya juga, bener. Maksud gue, kenapa harus ke dokter atau obat dulu yang lu cari, yang lu tujuin nih? Ya bener juga. Wah, jadi mengkultuskan obat. Wah, gue minum obat ini sembuh. Bukan karena Allah. Iya, banyak kan begitu. Repot yang kayak gitu. Bener juga ya. Saya tahu lagi nih, sialan lo gitu deh. Waduh, repot. Iya dong. Kok lu baru kepikiran nih? Iya. Jadi semua Allah, izin Allah, semua izin Allah, nggak ada. Tapi selama perjalanan lu ini, yang lu dapat apa bang? Apa tuh? Kayak yang lu tadi lu bilang, lu harus ambil ini nih, lu harus ambil ini nih. Bukan itu yang gue dapat. Yang gue dapat itu sampai si yakin apa lu sama Tuhan. Udah itu loh. Oh, karena itu semua jebakan bang ya? Oh iya, trap asli. Ini tipis nih, udah tau kulit bawang gak sih? Iya. Ini tipisnya kayak apa tuh? Bawang merah. Iya. Iya, kacau. Lo buka lagi ada kulit lagi, lo buka lagi lo kulit sampai lo temuin intinya. Oh. Iya. Jadi selama perjalanan lu itu
nggak ada, maksudnya masa lu nggak ada barang yang lu ambil bang? Kayak gini deh yang lu pakai aja ini. Banyak. Yang lu pakai ini gue ngambil dapat dari kopi. Ini karena gue juga nggak ngerti kenapa? ini. Tapi ini nih. Jadi gue lagi di Imogiri ya. Nah, ini seru nih ceritanya. Di Imogiri nih. Gua sampai subuh gua dengerin cerita ini. Makanya Ceritanya gue di Imogiri itu ke leluhur gue ya. Namanya Adi Prabu Hanyokro Kusumo. Jadi itu adalah Mangkurat I. Mangkurat I adalah bisa dibilang raja pertamanya. Itu raja apa bang? Mataram. Raja pertamanya di Yogyakarta. Sebenarnya antara Jogja dan Solo sih. Tengah-tengah berarti. Nah, awalnya ya gue ziarah. Tapi lucu ceritanya sih agak-agak. Gue juga bingung tuh ke situ. Iya. Demi Allah gue bingung. Gue penasaran masalahnya. Karena lo kan sempat cerita juga tuh sampai pagi gitu lah. Jadi gini ya. Kita ngantri nih. Ngantri dong mau masuk ke makamnya Ke dia. makam. Di situ orang lo bisa lihat deh nanti di YouTube prosesinya itu gimana. Tuh harus ngantri sepanjang itu dengan pakaian beskap. Itu di Jawa lah. Jawa ya. Ya. Makam apa namanya? Makam raja-raja Imogiri. Oh, Imogiri. Nanti gue coba tempelin di sini. Nah, itu prosesinya baru kita harus duduk sopan kaki. Duduk kayak duduk Sambil aja. jalan gimana sih? Iya, Duduk duduk sambil jalan. Jalan jongkok. Iya, terus jalan jongkok gitu. Pas itu gue mikir, aduh panjang banget gitu loh. Itu antrian. Panjang banget Itu itu dari- kalau gue untuk sampai ujung pintu bisa makan waktu 3 jam. Berarti Bukan panjang pintunya ya, bukan panjang areanya ya, bukan. Panjang antriannya. Sampai pada akhirnya kuncen dateng, di stop antrian di tengah-tengah, gue masuk di situ. Jadi ini berjejer nih, set, gitu ya. Nanti tiba-tiba gue di sini nyelak. Gue nyelak nggak sopan sih. Oke. Gue disuruh tawasul di situ Lu sempat ditegur gak tuh bang? sama Orang. enggak. Mereka tahu. Berarti orang di situ udah paham ya? Nah, jadi di stop dulu. Jadi orang madep sana nih, ya dong. Nah ini makamnya. Gue madep sana. Saat orang menghadap sana, gue menghadap sana. Orang-orang madep nyampingin makam. Nyampingin makam, Lu madep ke makam. gue menghadap makam. Gue tawasul di situ. Selesai tawasul, masih ada antrean lagi kan depan gue. Iya. Untuk masuk pintu. Untuk masuk pintu tuh ada lagi kuncen. Dibuka lagi. Gue langsung ke situ. Jadi pas lagi gue nyampe sana, tuh udah nyampe depan pintu nih. Itu kan abis dari madep makam tuh, ya. Iya. Masih ada antrean panjang kan? Nyalak lagi gue nih ke depan pintu, ketemu lagi sama kuncen. Ya sedikit ada seremonial gitu ya. Terus masuk dong gue. Nyampe dalam, Antri lagi. itu antrean lagi. Lagi pada tawasul tuh banyak banget. Dia ngantrinya muter gak sih bang? Apa lempeng aja gitu? Muter. Muter kan? Di zigzag kan? Iya. Sampai dalam, gue di stop. Tunggu antrian mas. Pengap. Memang gak ada udara di situ. Asli gak ada udara. Di dalam tuh. Ngap gua. Sampai pada akhirnya di dalam sudah selesai belum gitu kan? Sudah selesai, silakan keluar. Harusnya gua beserta orang lain masuk bareng dong. Ini enggak.
Itu harusnya, emang kalau di dalam itu berapa orang? Dia sampai 15 orang. Di dalam sekali masuk. Lu masuk sendiri? Yang lain di stop. Ayo mas lanjut. Hah? Gue bingung. Dongkol nggak sih tuh orang kalau misalnya? Kan orang jadi bertanya, ini siapa sih gitu. Iya. Gue juga, lah ini apaan sih gitu. Bukannya gue jadi, gue juga takut Jo. Iya, gue juga takut asli. Kan lu kan bukan kayak wisata nih. Taruh dah kalau lu misalnya ke Ancol terus lu nyelip kan otomatis lu punya kartu premium dong. Iya kan? Ini kan lu masuk apa lu ke makam kan emang semua sama rata. Tiba-tiba lu digituin kan orang juga. Nggak, sepertinya sih sama. Jadi kayak gue punya VIP cardnya. Oh. Yang tahu ya kuncen. Yang tahu yang kuncen. iya. Gimana? Iya, karena kalau misalnya lu wisata sih ketahuan, lu bisa nunjukin kartu gitu loh. Kelihatan fisik. Iya. Kalau ini kan enggak. Orang jadi bertanya-tanya kan. Nah, terus setiap makam bang, begitu enggak? Enggak juga sih, cuma di situ aja. Oh. Tapi sih nggak di Gunung Jati kan ada pintu ya, pintu yang khusus rombongan VIP. Emang ada? Ada, jadi dia harus buat perizinan untuk masuk, aksesnya lewat dapur. Dapur mana itu bang? Dapur umum? Enggak, dapur khusus di area pemakaman. Kalau gue coba ngebayangin nih, dapurnya itu dapur kayak emang kantin apa gimana? Nah, dapur untuk untuk makannya, untuk bikin makanan kuncen. Oh, iya. Yang ngurus itulah. Iya, kayak ini lah, kayak misalnya kayak mes lah ya. Mesnya Bukan. kuncen. Apa bukan? Bukan mes, jadi Dapurnya memang itu dapur doang. Jadi kalau memang saat area komplek makam Gunung Jati tutup, ya mereka pulang lah. Iya, cuma untuk itu kayak dapur-dapur umum gitu dong. Nah, iya. Kayak misalnya cuman di situ banyak kebutuhan pusaka kuncen doang. Itu banyak pusaka. Oh. Dan memang yang buat perizinan tuh baru bisa masuk. Buat perizinan lewat dapur itu karena untuk bypass biar langsung. Iya. Itu Nah, gua mondar mandir itu situ. perizinan apa bang? Izin dulu ke Izin surat izin ya. fisik. Iya. Oh. Jadi rombongan ya khusus lewat situ rombongan. Oh, yang kayak rombongan ziarah. Ya, peziarah itu ada surat izin langsung di situ. Langsung lewat lah dia bypass gitu kan. Nah, gua kagak mondar mandir situ juga didiemin. Iya. Lu? Iya. Enggak ada surat izin? Kagak ada. Kok bisa? Ya gua nggak tahu. Gua pikir kan jalan biasa. Oh, tadinya lu nggak tahu kalau itu bypass. Nggak tahu. Jalur VIP, lu nggak Iya, tahu. nggak tahu. Tapi kan harusnya diomelin dong. Kalau misalnya lu nggak ada surat, pasti ditanyain dong. Iya. Secara logika pasti ditanyain dong. Karena gua pernah lihat ada orang di belakang gue. Bawa surat. Di belakang gue loh. Persis. Enggak, ngikut dia. Iya, jadi agak-agak berjarak sih. Pas gua masuk ke dapur, orang itu nggak boleh. Mas lewat sini. Pusing nggak lo? Dan ini orang kok nggak boleh lewat. Lu nggak nanya? Nggak nanya. Ntar gua nanya diusir. Niatnya kan emang gue pikir jalan aja, cuman jalan biasa gitu. Iya. Maksudnya kan kayak gini deh. Itu tempat potong jalan kan. Iya. Yang dijaga kayak kasarnya kayak jalur yang parkir nih. Antara ada parkir. Jalur yang umum kan muter. Tapi kan jalur parkir kan ada pintasan langsung gitu kan. Nah, tapi kan itu ada palangnya kan? Ada. Ya kan? Otomatis kan lu harus ada akses kan? Dan itu lu nggak ada akses, bisa ngelolos, tapi belakangnya enggak, lu nggak nanya gitu. Ih, kebetulan aja kali ya.
Tapi setiap gua Nah, kan lu maksudnya kalau kebutuhan kan sekali, Bang. Ya ngerti. Nggak ngerti gue sumpah nggak ngerti. Itu setiap gue kunjungan ya kemana aja. Setiap karena semua kan ada protokolnya. Iya, itu. Nah, itu protokolnya itu kan gimana, protokolnya gimana. Nah, gue nggak ngerti sih, gue jalan-jalan aja. Itu mereka nggak negor ya wis. Masuk lah gue. Daripada nanya jadi ribet ya. Iya, ntar gue tanya, kok saya boleh ini nggak? Loh, wah ntar malah ribet kan? Gue diusir udah lo orang lain gitu. Karena kesannya lo juga nggak tahu gitu loh kalau lo nanya mungkin nih. Kalau lo nggak nanya kan mungkin lo udah tahu nih. Iya. Ini udah akses nggak gue. tahu juga gue juga. Iya. Ya udah Iya, jalan juga bingung juga aja. sih. Jalan-jalan aja, nggak ngerti gue. Orang pas lagi di Imogiri ini gue nggak lewat. Tapi beda-beda sih semua orang. Ada yang bilang 359, ada yang bilang 400. Apa anak itu? tangga. Oh, anak tangga. Gue cuma lewatin 99, bos. Lo hitung dari bawah. Enggak, gue nggak naik dari bawah. Gue motong jalan lagi. Ada akses lagi. Maksudnya ada jalan pintas lagi. Ada. Itu semua orang tahu apa? Semua orang tahu. Semua orang tahu. Dan mereka harus bayar ya sejumlah uang lah. Oh. Dan gue free. Ayo mas, lewat sini aja mas. Malah dituntun. Ya, Kok bisa? nggak tahu. Cium kan? Wah. Iya kok bisa gitu loh. Kok bisa? Malah ditunjukin, malah dituntun gitu loh. Lo sini aja. Ya, Mas. maksudnya mereka juga bayar sejumlah uang itu kan untuk yang jaga ya. Iya. Kan di portal tuh memang untuk sebenar-benarnya itu untuk jalur keturunan raja. Mungkin karena lo ada silsilah kali, Bang. Ya, mungkin. Bukan satu kuncen, beberapa kuncen. Iya, makanya kan begitu. semua tempat kan lu hampir semua sama kan kayak gitu. Jadi dari mana? Dari makam Imogiri itu langsung dapat apa pas lo pulang? Ini kenapa barang ini? Iya, kenapa lo cincinin? Oh iya. Kenapa lo pas pulang? Iya, kenapa lo cincinin itu? Kenapa? Ini lo kenapa lo cincinin? Lah yang pas muat gue cincinin aja. Batunya Iyalah. cocok. Maksudnya kecilnya nggak terlalu kecil, gedenya nggak terlalu gede. Iya. Oh, karena itu doang. Dan bagus juga gue pikirnya. Ya udah gue pakai juga aja. sih. Karena bentuknya juga agak putih. Dan gue Putih, juga putih. nggak tahu ini fungsinya apa, gue nggak tahu. Serius. Sampai sekarang nggak tahu. Sampai Lo sekarang. nggak nanya? Males. Berarti Ternanya kalau- ribet Iya. lagi. Lo nanya jadi tahu, jadi pikiran kemana-mana nih, bener. Ya, tanya tahu kemana. Aduh, jadi sebenarnya gue agak risih ya sama Iya sih, kalau sama ketentuan ini gue risih. Karena gue jadi ngurus hidup gue aja juga jadi bukannya berantakan ya, jadi ngurusin orang. mau nggak mau ya harus jalan ya. Apalagi orang minta tolong, Iya, mau nggak mau tuh harus kerjain. ya kudu mau. Ya perkara nanti gue yang apek ya Balik lagi. Allah alam. Itu kan lo bilang katanya pas ngopi gimana? Yang bikin kopi siapa? Yang bikin kopi gue, Heeh. yang nuang airnya gue. Itu kopi di sebelah gue. Nino yang masukin. Nggak mungkin. Ya mungkin Nino di mana? Gue di mana? Tuh, itu cerita yang gue masih nggak habis pikir itu. Bisa nyemplung tuh. Kan yang gue tahu, Bang,
gue banyak tuh. Kayak gue waktu ikut pelatihan di Ben Hill apa ya namanya? Apa tuh? Pelatihan khusus di Ben Hill tuh yang mulai apa itu? Iya. Nah, gue punya teman satu kelas, batu banyak di tas. Gue nanya, lu batu apaan? Itu memang lu batu dari mana? Gue dari kiai gue mecut. Jadi dia kalau misalnya dia nggak mau ngasih, dia bilang gitu, dia nggak mau ngasih kalau lu minta, dia bakalan ngasih kalau emang cocok. Tapi dia mecut bang, kayak tempat ada nih, kayak misalnya di pohon ada nih, atau Tarik. di itu, iya dipecut sama dia keluar. Itu menurut lu itu kayak gimana bang? Bagusan kayak yang plung di kopi apa yang dipecut? Kayak kalau yang dipecut maksa ya bang. Itu yang sedikit Terlalu kasar, ya? maksa itu biasanya, bukannya gua ngeremehin ya, sorry. Nah biasanya sih yang nggak punya tuan, Maksudnya? barang-barang yang tidak bertuan, Oh, yang emang liar. oh, Jadi dia sebenarnya tuannya ada tadinya, cuman mungkin tuannya udah nggak ngurusin atau gimana. oh kayak barang-barang yang kayak misalnya nih gue punya nih, tapi gue nggak ngejalanin yang sampai dia pergi kayak gitu berarti. Ya, Oh, mending kalau dia pergi sih, oke. ya lo punya barang nih, oh ini kudu pakai ini. Lo nggak jalanin, bagus dia pergi doang, lo diajar. Iya juga sih. Tapi Jadi bang, ada ada yang kayak gitu gitu. Ada beberapa, dan kebanyakan yang punya gue cuma Al-Fatihah aja, kirimin aja terus Al-Fatihah. Karena yang tidak sejalan sama gue ya nggak akan gue ambil. Misalnya istilahnya gini, Ya, agak-agak bau amis nih gitu. Iya. Artinya bau amis kan barang tersebut udah makan darah banyak. Oh, Nah itu nggak mau gue. ketahuan dari situ. Gue lebih ke tracking sih. Jadi gue bertiga nih, gue, Bang Andi, Bang Dodi. Yang satu bagian ngambil, yang satunya buat cover kita. Nah gue tracking, Nyari. gue kan nyari sebenarnya. Jadi ada yang Ngarahin. kayak lo nih, yuk, gue mimpi yuk, dikasih benda ini gitu. Nah, itu gue nge-track mana ada di sini. Oh, Cuman tracking fungsi gue. tracking di alam bawah sadar. Nggak sadar gini gue bisa. Maksudnya tracking jalan. Oh enggak, maksud gue ini sambil ngomong nih. Iya, maksudnya. Gue tahu nih ya. Iya, maksudnya kayak di luar, kayak di bayangan gitu loh. Oh, ini titiknya di sini gitu. Dan bukan jadi gini, pada saat kita barangnya ini. Pada saat itu udah mengada-ada. Oh, ragu ya. Mengada-ada akhirnya nebak-nebak. Hmm. Nah itu yang enggak benar. Kalau gua nggak tahu, pokoknya ini Jadi barangnya. sebut, asal sebut jadinya. Ini barangnya benar, tapi waktu itu ada teman gue minta tolong ambilin kerisnya di mana, di deket makamnya Ki Kebo Kenongo, itu ada di Boyolali. Di mimpi, oh masa kerisnya ada hijaunya, gue bilang gitu. Masa? Iya. Coba deh, mimpi lo gimana? Oh, kita yang ngedetailin, dia ngejelasin lagi biar diingat-ingat sama dia. Batangnya hitam gitu, ya udah ada hijaunya.
Jadi hijau kayak hijau makan usia gitu. Bener pas datang hijau terus ada hijaunya. Terus pas ditunjukin ke dia, bener di. Bener. Ini bukan barang lo. Ah iya. Itu yang kayak gitu, maksudnya dia gimana tuh bang? Dari awalnya bisa barang Mungkin ada. bisikan. Oh bukan. Bisa jadi dia keturunan ini. Oh. Jadi si barang ini nyari nih. Nyari tuan barunya nih. Gitu. Lewat mimpi nih. Sebenarnya itu kan mimpi sebenarnya. Jadi kayak kalau film tuh yang baru tuh Multiverse. Iya. Ya gitu. Sebenarnya bukan mimpi. Sebenarnya nyata, cuman seakan-akan kayak mimpi. Iya. Rohnya yang jalan. Jadi ya gitulah. Sebenarnya sih perjalanannya panjang banget. Sampai sekarang mas, berarti lu ini nggak bakalan selesai dong bang? Ya. Sampai ketemu apa itu bang? Kalau misalnya selesainya bang? Kayak gini deh, kita main game kan pasti ada tamatnya dong. Iya kan? Entah itu menang, entah itu pas aja lu udah lah. itu dong. Iya. Berarti kayak gini dong. Kayak selagi lu masih hidup, masalah terus datang. Terus. Gitu ya. Ya kalau lu nggak mau menemukan masalah, ya mati. Jadi sebenarnya tugas. Jadi sebenarnya gini loh. Tugas kita apa sih? Di sini Sebagai manusia, as a human. Tugas lo apa? tapi berarti kita nggak bisa milih antara ikhlas dan manfaat dong bang. Kita harus ambil dua-duanya. Iya. Yang harus kita kejar berarti tujuan kita memberi itu harus ada dua gitu dong. Ya kan, mesti dapat dua kan. Bakannya di hidup itu banyak. Hidup itu menyilaukan. Selesai. Perlu nggak malaikat pencatat Enggak kayak kebaikan misalnya, dan keburukan? perlu. Hah? Perlu. Kalau lo udah tahu, Ya gua bilang baik dong. tapi jangan merasa baik. Oh. Jadi buruk. Repot kan? Iya. Serba salah lo.